Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqrabukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu jamaah masjid Al-Taibah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah nikmat dari Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat pasangan, ya, nikmat putra putri, cucu yang soleh dan solehah. Kita syukuri kenikmatan itu dengan lisan yang selalu membaca alhamdulillah. Yang kedua, kita syukuri dengan hati kita bahwa kenikmatan itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, tetapi lebih semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita syukuri dengan amal kita, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Karena sesungguhnya orang yang disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah pertama orang yang mensyukuri dengan lisannya, yang kedua mensyukuri dengan hatinya, dan yang mensyukuri dengan amalnya. Ya. Ini yang layak disebut sebagai abdan syakur, sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dan contoh yang terbaik bagi kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari ini atau jelang berbuka puasa, kita akan mengambil satu tema, ya, yang menjadikan kita ini semakin dekat dengan Allah dan juga menjadikan Allah sebagai sumber solusi kita. Bahwasanya setiap kita ini punya masalah, benar apa betul? Betul apa betul? Terus ya, kita punya masalah. Bapak, ibu pasti punya masalah. Yang muda juga punya masalah. Anak-anak punya masalah apa betul? Punya. Ya, makanya yang namanya setiap orang itu pasti punya masalah. Gak ada kok orang itu hidup gak punya masalah, pasti punya masalah. Cuma persoalan itu masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Antara yang satu dengan yang lain, yang sepuh, yang muda, yang anak, itu semuanya punya masalah, cuma masalahnya berbeda-beda. Dan ini sunatullah, bahwa setiap orang pasti akan punya masalah. Dan masalah itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat
Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-155. Posisinya di lembar sebelah kiri bagian atas. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Yang artinya wala nabluwannakum bisyai'in, akan kami uji kalian. Kami ini maksudnya adalah Allah. Akan kami uji kalian dengan sesuatu. Sesuatu apa ini? Yang pertama adalah ujian berupa al-khawf, ujian berupa ketakutan, ya, ketakutan. Dan ini masalah psikologi. Orang merasa takut kemarin ada pandemi corona muncul dalam diri kita, ketakutan, wah kayak ketularan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nganti ono wong saking medine orang gelem nang masjid, khawatir kayak ketularan, ya kan? Ada yang sampai tidak mau keluar rumah, kabeh hebatnya kalau disemprot nanti telas tangannya, gitu. Ada yang sampai ketakutan seperti itu, bahkan ada yang sampai ketakutan berlebihan, fobia. Maka kalau kita lihat ini bagian dari ujian al-khawf. Yang kedua adalah al-ju ini ujian berupa kelaparan, ngelihat berarti urusan makanan. Manusia diuji dengan urusan makanan, rantai pangan. Kalau dia orang yang beriman, dia akan mengadukan kepada Allah. Tapi kalau dia tidak beriman, di saat dia tidak punya makanan, apa yang dilakukan? Mencuri, maling, ya, ngambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi kalau dia orang yang beriman, maka dia tidak akan pernah melakukan itu. Seperti halnya kisah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana ditemukan ada seorang ibu yang mau memberikan makanan kepada anaknya, sementara anaknya ini, ya, sudah sangat lapar. Sementara dia tidak punya makanan, mau mencuri tidak berani, takut kepada Allah. Sampai pada akhirnya, agar anaknya ini bisa tertidur, maka si ibu ini memasak air yang diisi batu. Ketika anaknya bertanya, sudah matang atau belum, Bu? Belum, nak. Tunggu saja sampai anaknya tertidur. Ini dimana seorang ibu yang mampu menjaga diri, harga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Termasuk, ya, di antara kisah pada Khalifah Umar bin Khattab, di saat mengalami peperangan, tetapi mampu menjaga harga dirinya. Apa contohnya? Ada seorang ibu yang berjualan susu, lalu kemudian seorang ibu ini ingin mencampurkan susu itu dengan air putih supaya kelihatan banyak dan untungnya banyak. Tapi sekali lagi dia punya anak yang salihah. Anaknya bertanya, wah ibu, kenapa mau campurkan itu? Agar kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, orang tidak akan tahu kalau kita campurkan susu ini dengan air putih. Anak yang solehnya mengatakan, wah ibu, memang benar, mungkin tidak ada orang yang tahu. Tapi tahukah ibu bahwa Allah selalu melihat kita? Allah selalu memperhatikan kita. Ya, yang kemudian peristiwa ini didengar oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang akhirnya menjadikan si putri ini menjadi
menantunya. Nah, ini kisah-kisah menarik dari kehidupan ya, para sahabat, para tabiin ya, di mana mereka mampu menjaga harga diri hanya dari sekedar lapak di saat dia diuji oleh Allah. Kemudian ya, wa naqsi minal amwali, dengan sedikitnya harta diuji dengan seperti ini. Maka kalau ada orang yang hartanya sedikit, dikasih bantuan sedikit saja, mungkin kalau dia nggak punya iman, dia akan pindah keyakinan. Maka orang yang beriman, maka dia akan sanggup menghadapi ujian semacam ini. Ya. Wal anfus, ini berarti diuji dengan urusan jiwa. Berarti ini diuji seseorang itu dengan yang namanya semacam ketakutan terhadap kematian dan sebagainya. Ya, diuji dengan yang namanya ketakutan terhadap kematian. Kalau bagi orang yang beriman, urusan mati atau meninggal itu ya menjadi hal yang lumrah, karena setiap kita pasti meninggal. Dan gelar kita yang pasti ada pada diri kita kelak adalah gelar ALM. Selain gelar mungkin ada doktor, insinyur dan sebagainya. Tapi yang jelas gelar kita pasti adalah ALM atau ALMH. Itu pasti. Kenapa? Karena kematian itu adalah perkara yang pasti datang pada setiap orang. Ya, kematian pasti adalah sesuatu yang datang pada setiap orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kita juga meyakini bahwa kematian itu urusan Allah, kapan waktunya dan sedang apa itu sudah merupakan ketentuan Allah. Karena ketika seseorang ditiupkan ruh ya, pada hari yang ke-120, maka pada saat itulah kemudian Allah tentukan pertama rizkinya seperti apa, hartanya seperti apa, yang kedua ajalihi, kematiannya, kapan waktunya dan sedang apa, yang ketiga amalihi, amalnya besok itu seperti apa, yang keempat zaki bahasa itu, susahnya maupun kebahagiaannya. Ini Allah sudah tetapkan padahal ketika kita masih di rahim kita. Maka kalau kita memahami tentang hal ini, kita tidak akan kemudian merasa iri, dengki dengan tetangga kita atau saudara kita yang secara harta mungkin lebih daripada kita. Tidak akan iri dengki dengan yang lain ya dalam urusan-urusan yang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 4 hal ini pasti Allah tentukan sesuai dengan kadar ukurannya masing-masing. Maka kalau seandainya seorang memahami hal ini, maka tidak akan pernah muncul dalam dirinya iri dengki kepada saudaranya, tetangganya, temannya. Kenapa? Uang kuwi dikai Gusti Allah wis sesuai ukuran diri. Maka insya Allah akan hilang rasa dengki iri pada saudara kita. Itu akan membuat hati kita itu lebih nyaman. Ya. Kemudian was-samarat, diuji dengan sedikitnya buah-buahan. Di sini termasuk sedikitnya makanan, gitu seperti di awal tadi. Atau juga dimaknai orang yang mungkin kerja tapi dalam hal penghasilan tidak sebagaimana yang lainnya. Tetapi kata Allah, kalau seandainya seorang diuji dengan hal ini, pada kalimat yang terakhir wabasyirus sabirin, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kata kuncinya adalah sabar. Sabar itu tidak berarti diam, tetapi sabar itu berarti juga melakukan ikhtiar pada selanjutnya. Kan ada orang yang ngaku sabar, tapi udah ngomong-ngomong. Ini sabar yang tidak benar.
Tetapi yang namanya sabar itu adalah ketika pertama kali dia diuji, yang diharapkan adalah sabar. Yang kedua, dia akan berusaha dan berikhtiar. Ini yang namanya sabar. Jadi yang disebut sabar itu saat pertama kali dia mendapat ujian atau musibah. Tapi kalau kemudian suatu saat ada familinya meninggal, atau mungkin ibu yang lihat suaminya meninggal terus nangis, jabat rambut, nyopot jilbab, membenturkan kepalanya ke tembok, nangis-nangis, jerit-jerit dan sebagainya. Lalu kemudian ngomongin, yuk sabar, yuk sabar. Terus oke, sabar. Belum sabar. Kalau sabar itu ya seperti orang yang ketika diuji pertama kali dia sabar. Sebagaimana istrinya Abu Talha, di saat anaknya yang meninggal, justru dia melayani suaminya dengan baik. Dia tahu suaminya mungkin anak sedih, tetapi ibunya yang merasa dekat dengan anaknya ini mampu menjaga untuk memberikan ketegaran bagi suaminya. Ketika suaminya pulang, dia layani dengan baik. Sampai ketika suaminya sudah istirahat, lalu si ibunya mengatakan, ayah atau suamiku, kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita lalu kemudian diambil, apakah ayah ridho? Saya ridho, itu bukan hak kita, bukan milik kita. Maka demikian pula kita punya putra kita telah diambil oleh Allah. Dia adalah amanah dari Allah. Maka saat ini anak kita sudah diambil oleh yang punya atau sang pemilik anak kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang mampu memberikan ketegaran kepada suami, sebagaimana Khadijah memberikan ketegaran kepada Nabi Muhammad di saat Rasulullah mengalami ketakutan luar biasa di saat keluar dari Gua Hira. Ketika Nabi datang mengetuk pintu rumah, beliau dengan ketakutan menggigil sambil mengatakan Zamiluni. Ya, datang dia katakan selimuti aku kedinginan. Kira-kira Khadijah yang dilakukan apa? Ya. Kadang kalau ada suami datang, ibu-ibu langsung menceritakan masalahnya ya. Dari luar kota datang ke rumah, biasanya kan seringkali dimunculkan adalah wah anak kita begini. Jadi tanpa nunggu istirahat langsung masalah ini, oh aku ini utang, saya ini cerita gitu kan. Tapi ini ada adab di dalam Islam di mana Khadijah ketika melihat suaminya yang mengalami ketakutan tidak kemudian langsung laporan kejadian di rumah, tidak, tetapi dilayani dengan baik, istirahat. Baru ketika Rasul sudah tenang, Khadijah berkata, ada apa suamiku? Ada apa gerangan kau mengalami ketakutan seperti itu? Ditunggu sampai reda takutnya. Ibaratnya kalau ada suami keluar kota, dari luar kota datang, ditunggu sampai reda, istirahat dulu, dilayani dengan baik. Habis itu baru kemudian diutarakan. Tidak mudah datang langsung wah ragu betul jadi, nanti kan repot. Nah, jadi perintahnya adalah wabasyir sabirin, kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau seandainya seseorang ini punya masalah, diuji oleh Allah, langkah pertama tadi apa? Sabar dulu, lalu ikhtiar. Nah ini cara bisa seseorang ini ketika diuji oleh Allah. Maka yang selanjutnya apa? Munculkan rasa atau berusaha untuk mendekati Allah. Tadi bisa diuji, kesabar, lalu setelah itu apa? Dekati Allah. Berarti berusaha untuk apa? Meningkatkan kekuatan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ini yang kedua. Ya. Jadi ketika seseorang ini diuji punya masalah, kuatkan kedekatan kita kepada Allah. Hablum minallah. Berarti di sini berusaha untuk mensolehkan diri. Ya. Karena kita tahu sumber solusi, sumber yang bisa memberikan jalan keluar itu adalah Allah.
Ini persis dengan apa yang dikisahkan ya. Dan ini menjadi salah satu asbabun nuzul dari surat At-Talaq ayat yang ke-2 dan ke-3. Bagaimana kisahnya? Saat itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik. Dia mengutarakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya masalah." "Apa masalahmu?" "Masalah saya ini, saya punya anak bernama Salim. Salim ini ikut berjihad bersama kau ya Rasulullah. Tapi Salim ini termasuk di antara orang yang ditawan oleh musuh. Sementara kami orang yang miskin tidak punya uang untuk membayar tebusan bagi mereka. Saya ingin agar anak saya ini bebas ya Rasulullah." Lalu Rasul mengatakan kepada orang ini, "Wahai Auf, pertama bersabar, sabar. Yang kedua, bertakwa kepada Allah." Berarti perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Berarti di sini adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, menguatkan hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, ya, bertawakallah kepada Allah. Sabar, takwa, tawakal. Ya, tawakal ini tidak berarti kemudian pasrah baukan, tidak, tapi mesti diawali dengan usaha baru tawakal. Tapi kalau orang yang berpikiran fatalis, menyerah sebelum berperang, itu orang ngomong-ngomong wis tawakal. Ibaratnya misalnya kita lapar, wis rasa mau bola war dewi. Nah, ini fatalis. Ini keliru ya, semacam ini. Nah, lalu Rasul melanjutkan setelah mengatakan menasihati bersabar, bertakwa, bertawakal, kuatkan dengan amal ini. Apa ya Rasulullah? Perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau itu hari ini merasakan kesedihan, kesusahan, atau ada sesuatu yang butuh untuk diselesaikan, paling tidak ini jazah, ini amalan. Bacalah wahai Auf, la haula wala quwwata illa billah. Berapa kali ya Rasulullah saya harus membaca? Rasul mengatakan, bacalah sebanyak-banyaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah menghadapi masalah, sering-seringlah baca itu, la haula wala quwwata illa billah. Kalau pas lagi jalan, ya pulang kemana begitu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Auf bin Malik ini pun membaca itu bersama istrinya. Suami istri memperbanyak ibadah, sabar, memperbanyak ibadah, bertawakal, lalu memperbanyak kalimat ini, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan seterusnya baca terus. Sampai beberapa waktu kemudian Auf bin Malik mendapatkan keajaiban bersama istrinya. Dia mendapati anaknya bebas. Peristiwanya begini. Waktu itu anaknya Salim ini ketika di penjara, dia melihat satu keajaiban. Pintu itu terbuka dan para penjaga lengah, dan dia bisa keluar dengan nyaman, aman keluar. Dan begitu keluar dari penjara, didapati di situ ada sekitar 4.000 ekor domba dan 20 ekor unta. Dia bawa semuanya. 4.000 ekor unta, 20 ekor unta, 4.000 ekor domba, 20 ekor unta. Dibawa semua. Sampailah dia ke kota Madinah. Orang-orang takjub saat itu, apalagi ayahnya Auf bin Malik. Takjub melihat anaknya bebas membawa 4.000 ekor domba, 20 ekor domba. Peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah, anak saya bebas. Tetapi yang muncul menjadi pertanyaan dalam diri Auf ini adalah anaknya ini bebas plus membawa 4.000 ekor domba dan 20 ekor unta. Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya bebas. Tapi anak saya ini membawa hewan ini, bagaimana statusnya ya Rasulullah? Kalau dalam fikih jihad itu termasuk ghanimah, rampasan orang. Maka Rasul mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang
bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian jalan keluar ya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka kecukupan. Para mufasir mengatakan kisah ini menjadi asbabun nuzul dari ayat ini. Ini satu keajaiban. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, ya, yang pertama kali jangan pernah mengadu kepada manusia terlebih dahulu, tetapi mengadulah kepada Allah terlebih dahulu. Ya, mengadu kepada Allah terlebih dahulu. Ini satu kisah keajaiban yang luar biasa. Wa may tawakkal 'ala Allah fa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepada mereka. Jadi ayat ini menjadi inspirasi bagi kita. Untuk apa? Untuk selalu meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Kita meyakini orang yang dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka jalan keluar. Jadi ini tadi pertama, saat kita mendapati solusi, langkah pertama adalah dekati Allah. Ya. Dekati Allah. Yang kedua yakni berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kalau tadi mengaitkan hubungan kita dengan Allah, yang kedua menguatkan hubungan kita atau memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Hablum minan nas. Seringkali kita punya masalah, mungkin karena dosa dan kemaksiatan kita. Seringkali kita punya masalah, mungkin perilaku-perilaku kita yang jauh dari Allah. Seringkali kita punya masalah, mungkin kita sering menyakiti orang lain. Makanya yang kedua ini adalah menguatkan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara ya tadi ahsanul amal, beramal dengan yang baik, berperilaku yang baik, akhlakul karimah. Makanya salah satu cara diantaranya adalah berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini adalah memperbanyak silaturahim. Karena di antara manfaat dalam hadis Nabi, manfaat silaturahim itu adalah memperpanjang usia atau memperpanjang umur. Yang kedua adalah menambah rezeki. Ya, memperpanjang usia dan menambah rezeki. Ya, ini manfaat dari silaturahim. Yang kedua, selain silaturahim, yakni berusaha untuk tidak menyakiti saudaranya dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya, bahkan dengan pikirannya. Dengan perkataannya, perbuatannya, dengan pikirannya, dan dengan hatinya. Kalau dengan lisannya ini kan berarti kita dilarang oleh Allah untuk apa? Gibah. Gibah itu apa Bu? Ngerasa ini sering ya pas arisan. Kita ada nih, kenapa? Lah ini kok kita gelang itu dikutip. Beda solusi. Ini ngerasani. Nah, atau yang lainnya, ngerasani itu berarti ngomongin orang. Ya, ini ngerasani itu ngomongin orang. Termasuk selain ngerasani ghibah tadi, yaitu namimah. Namimah itu artinya wong sing senengane mengadu domba, provokator. Ya, provokator. Ya. Selain itu tajassus. Tajassus itu wong sing gaweane goleki kesalahane wong liya. Kalau simpelnya gini,
Kalau pas lagi ada acara, nek disuguh teh atau snack, kira-kira komentarnya apa? Ngasih nilai positif atau lebih banyak ngasih nilai negatifnya? Teh hangat panas gitu loh. Apa kekurangannya? Wah, kurang kental, kelegen, kurang lebih pokoknya gula gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Ketika pas buka puasa ada makanan snack emping tinju, wah ini saya goreng kok kurang matang. Kemudian dikomentari lagi 10.000 snacknya kok mengkong ini, ya kan? Terus apalagi bayarnya sekian kok neng pisang godok kalau kacang godok misalnya. Seringkali muncul semacam itu. Atau kalau misalnya ini makanan sudah tersedia, kok kasih ya, kok begitu ya? Kalau memang makanan itu tidak enak, kalau kata Nabi dalam kitab hadis Syama'ilul Muhammadiyah, kitab hadis Imam At-Tirmizi, Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau akan meninggalkannya. Tidak kemudian, oh ini panganan ini 10.000 semua ini. Tidak. Maka adabnya begitu. Ya. Pernah Rasulullah itu disuguh oleh Aisyah. Ya, disuguh oleh Rasulullah disuguh makanan dan minuman oleh Aisyah. Saat itu Rasulullah makan dan meminumnya. Ketika dimasak merasa ini kok kasih, tapi Rasul tidak kemudian minum kok masakannya kasih ya, tidak. Ya Rasul aja ya memakan ya walaupun terpaksa. Tapi Rasul tidak komentar seperti itu. Dan begitu Aisyah mencicipi apa yang dimakan Rasulullah, Aisyah baru sadar, ya Allah ternyata masakannya kasinan gitu. Tapi anehnya Rasul tidak kemudian komentar, wah masakanmu kasinan gitu. Tapi Rasul hanya diam. Dan Aisyah merasa bersalah. Waktu itu dia bertanya, ya Rasulullah bagaimana makanannya? Wah alhamdulillah enak banget, enak tenang masakannya. Padahal kasinan. Tapi ini kenapa Rasul demikian? Karena Rasul ingin menghargai orang yang telah membuatnya. Penghargaan kepada orang itu luar biasa. Maka Rasul itu dalam sejarah tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka akan memakannya, kalau tidak suka beliau tidak akan mencela dan kemudian meninggalkannya. Sebagaimana contoh ketika Rasulullah memakan ditawari oleh Khalid bin Walid makanan dob itu kalau cara Indonesianya daging biawak, tapi tidak persis biawak yang ada di Indonesia. Ini mirip biawak tapi itu hewan yang ada di Timur Tengah sana, di Saudi sana. Khalid bin Walid itu menawari Rasulullah binatang dob. Rasulullah kemudian tidak kemudian Rasul mengatakan ini haram, tidak. Tapi Rasulullah cukup diam dan membiarkan Khalid ini makan daging dob ini. Dan kalau dalam ilmu hadis itu diamnya Rasul itu berarti membolehkan. Beda kalau Rasul mengatakan oh ini haram, ini nggak boleh, ini berarti tidak boleh. Tapi Rasul cukup diam, walaupun Rasul tidak mau memakan. Ya. Jadi di sini tadi tajasus ini kan berarti suka mencari-cari kesalahan orang. Termasuk diantaranya kebiasaan kalau ada rapat atau apa itu kan digoleki kesalahan nih. Ketika evaluasi sering dicari kesalahan nih. Artinya dia fokus di situ, fokus di kesalahan, ya. Dan tidak peduli dengan kelebihan, gitu maksudnya. Tidak berarti kemudian mengevaluasi kesalahan itu tidak boleh. Cuma jangan fokus di situ saja. Tajasus. Ya. Kemudian berprasangka negatif. Ini termasuk adab-adab kita berhubungan dengan orang yang kebiasaan berprasangka negatif. Suudon, ini hati-hati ya. Yang semacam ini bisa jadi
membuat kita mendapati dosa yang lebih banyak. Makanya dalam Al-Quran surat 49 ayat yang ke 11 dan 12, ini referensinya yang saya sampaikan, ini referensinya itu yang di situ larangan pertama mencela, ghibah, ya. Kemudian memanggil sedulurnya dengan gelar-gelar yang buruk, termasuk sering ngomong wah munafik, munafik kan, atau bahkan yang lebih parah kafir dia, karena beda pemikiran dengan kita. Nah, ini termasuk larangan. Bagaimana ayatnya? Ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ini ayat yang berkaitan dengan layas orang suka mencela, ghibah, kemudian memanggil saudaranya dengan panggilan badal iman. Misalnya memanggil dengan fasik, munafik, bahkan kafir, larangan. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann, jauhlah banyak prasangka, inna ba'dadh-dhanni sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi demikian batin elek itu sangat ditusuk. Makanya Sufyan Ats-Tsauri satu saat pernah ketika datang ke masjid begini, tiba-tiba dilihat di depannya ada anak muda yang sedang khusyuk sholat, lalu muda itu berdoa sambil nangis. Sufyan Ats-Tsauri kemudian batin dalam hati, anak muda ini nangis dan dikira wong soleh, dan dikira khusyuk, ya pamer gitu ya, batin elek. Kata beliau, semenjak itu, ya ketika dia merasakan selama 5 bulan nggak bisa sholat malam, dia bilang, dosa apa ya yang menyebabkan aku tidak bisa sholat malam selama 5 bulan? Padahal biasanya dia bisa sholat malam, bisa bangun sholat malam. Seolah-olah mau bangun di sepertiga malam susah. Dia merenung dosa apa ya sehingga seolah-olah aku dipersulit untuk melakukan amal soleh. Sufyan Ats-Tsauri merenung. Mungkin dosa itu yang aku lakukan, batin elek kepada anak muda itu membuat aku dipersulit oleh Allah untuk melakukan sholat malam selama 5 bulan. Gara-gara itu mungkin kita ini mau melakukan amalan, satu amalan kok susah, coba renung dosa apa ya sehingga Allah mempersulit kita. Kuwi nek ngerti dosane apa, nek dosane akeh malah bingung gitu kan. Ya. Makanya dosa itu bisa membuat seseorang terhalang untuk melakukan amal soleh. Dan perbuatan dosa itu kadang membuat orang itu tidak tenang hatinya. Jadi kenapa seseorang itu hatinya tidak tenang, tidak bersih? Karena mungkin saja dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya kata kuncinya di sini yang kedua, yakni tadi apa? Berusaha menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berarti hindarkan perasaan yang tidak baik, kalimat yang tidak baik dari lisan kita, mencela orang, ghibah orang, memprovokasi orang supaya membenci orang ini.
berprasangka negatif, ya. Dan seterusnya. Allah gambarkan orang yang melakukan perbuatan ini seperti Sumanto yang dari Purbalingga dulu itu. Pernah ingat Sumanto? Nawan Sumanto. Wah, orang yang makan bangkai seorang nenek di Purbalingga. Jadi kisah ini cukup terkenal saat itu. Jadi ada nenek-nenek tetangganya yang meninggal, kemudian malam hari kuburannya tidak dijaga, dia menduk pakai tangan, lalu kemudian dia melepaskan kain mori itu dengan mulutnya. Itu ritual-ritual ya. Ben punya ilmu ya mungkin seperti itu ritualnya. Jadi dia melepas morinya dengan mulutnya itu. Setelah itu dia mengangkat nenek itu, dibawa ke rumahnya. Lalu kata dalam berita koran saat itu, KR kalau nggak salah, itu diberitakan dia memasak sebagian tubuh nenek itu. Nggak tahu dimasak sop atau sayur lodeh atau apa. Setelah itu sebagian disimpan. Dari situ warga kaget karena kuburannya itu berlubang. Sing nggawa sapa dikira macan gitu. Tapi ternyata ini yang ngambil adalah Sumanto. Dia makan daging bangkai seorang nenek tetangganya sendiri. Bapak Ibu, kita bisa berperilaku seperti Sumanto ini ya. Orang yang makan daging bangkai saudaranya yang sudah meninggal, tatkala kita berperilaku pertama sebagaimana yang disebutkan tadi. Karena ayat yang ke-49 ayat yang 49 surat 49 ayat yang ke-12 ini pada ungkapan terakhir ayyuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan faqrikum. Pertanyaan dari Allah begini, sukakah di antara kalian yang makan daging bangkai saudaranya sudah meninggal? Kita punya adik, kakak meninggal, daripada dikubur buat sop, sate, tegon apa? Tentu tidak tega. Tapi ternyata tanpa disadari ada orang-orang yang tega, sebagaimana orang yang memakan ini dengan cara apa? Ghibah, namimah, tajasus, mencela, berprasangka negatif dan sebagainya, memanggil orang dengan panggilan yang buruk padahal iman. Nah ini yang kedua, hablu minallah. Yang pertama hablu minallah, yang kedua hablu minannas. Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Berapa menit lagi buka puasanya? Berapa? Oh 20 menit lagi, berarti tambah lagi. Nah, agar apa namanya? Dimudahkan ketika kita diuji oleh Allah. Ya ini dengan cara apa? Setelah hablum minallah, hablum minannas, yang ketiga adalah tazkiyatun nufus. Berarti berusaha untuk membersihkan hati, ngersihi hati, berusaha untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tadi, sehingga yang muncul dalam diri kita agar kita diberikan oleh Allah ketenangan, hati yang tenang, ya itu ya perlu untuk mentarbiyah diri, mendidik diri menjadi orang-orang yang terbiasa untuk membersihkan hati, mensucikan hati. Ya, mensucikan hati agar diri kita tenang. Lalu bagaimana agar hati kita ini tenang? Kalau dalam buku tentang tasfiyatun nufus, hati itu qalbun, ya qalbun dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun qalbun mayyit. Qalbun mayyit ini adalah hati di mana hati mereka itu bagaikan mayat, atau hati mereka ini adalah hati yang keras, yang kasar, yang bebal. Dan orang-orang yang semacam ini orang yang sudah tidak peduli dengan dosa dan maksiat. Pokoknya maksiat itu biasa saja lah. Orang yang gak roka, mudah meninggalkan sholat, gak pernah ngaji, gak pernah baca Quran, gak pernah ibadah dan seterusnya. Yang kedua, yakni qalbun
mari, hati yang sakit. Hati ini dimana orang-orang yang dia kadang nenek pengajian ini begitu selesai kalian karo Gusti Allah. Tapi begitu setelah itu kita sibuk meninggalkan masjid, lali karo Gusti Allah menegakkan. Tapi kalau kemarin ini cenderung apa? Dia kan seimbang, tapi dia lebih mendekati ke menjauhi Allah tadi. Ini hati-hati kalau masuk di sini. Dan yang ketiga, yakni qalbun salim. Qalbun salim ini adalah hati yang selamat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang peka hatinya, yang sensitif terhadap dosa. Ning batin wae bareng melu pengajian batin elek karo tanggane astagfirullahaladzim, aku mau batin elek. Arep batin elek. Nonton tanggane kulkasnya astagfirullahaladzim, mau coba batin nek sapa sini coba batin. Ya. Atau lihat suguhane kok kurang istimewa, arep mencang astagfirullah jangan. Ini orang yang peka. Dan termasuk orang yang peka itu adalah saat dia mendapati nasihat, dia menerima nasihat itu siapapun orang yang menyampaikan. Makanya prinsip Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang tawadhu, pertama dalam urusan nasihat tadi, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Istilahnya undur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang dikatakan. Jangan undur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. Dan agar kita lebih memiliki tawadhu lagi, gimana Bapak Ibu? Kalau ketemu orang, kita ingin punya sikap yang tawadhu, saya kasih resepnya. Agar kita punya jiwa tawadhu itu, kalau ketemu dengan orang yang lebih tua atau lebih sepuh, munculkan perasaan diri kita bahwa orang yang lebih sepuh ini adalah orang yang lebih banyak amalnya daripada kita. Sementara ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, munculkan perasaan pada diri kita bahwa orang yang lebih muda ini adalah orang yang lebih sedikit dosanya daripada kita. Maka insya Allah akan muncul rasa tawadhu dalam diri kita dan tidak meremehkan orang lain. Dan di situ nanti tidak akan memunculkan sikap sombong, karena sikap sombong itu berawal ya dari merasa lebih dan bebal dengan yang namanya nasihat. Maka Rasul pernah bertanya pada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang disebut dengan al-kibr? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-kibr ini adalah orang yang punya rumah mewah, kendaraan mewah, rumah yang megah, harta yang banyak, hamba dinarnya banyak dan sebagainya. Tapi Rasul mengatakan bukan. Orang yang al-kibr, orang yang sombong adalah orang yang batarul haq, orang yang menyelisih kebenaran. Nek dikandani angel, uang mbok melarat apa kaya, kalau dinasihati kebaikan kok susah. Ini ciri-ciri orang sombong. Jadi orang sombong itu tidak diukur dari hartanya banyak, tidak. Orang yang sombong itu tidak diukur dengan rumahnya megah, hartanya banyak, kendaraannya mewah, bukan. Boleh jadi ada orang yang rumahnya megah tetapi dia bukan orang yang sombong. Kenapa? Karena dia mau menerima nasihat dari siapapun. Yang kedua, wa ghamtun nas, orang yang terbiasa meremehkan manusia yang lainnya. Ini dua ciri orang yang sombong seperti itu. Maka sekali lagi, orang yang sombong tidak diukur dari harta yang banyak, dinar yang banyak, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, bukan. Tetapi tatkala dia dinasihati susah ya, atau dinasihati bebal. Yang kedua, suka ngeremeh ke wong liya. Hati-hati. Kalau muncul perasaan kita ngeremeh ke, ini hati-hati. Astagfirullahaladzim, jangan sampai muncul dalam hati saya perasaan sombong kepada orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas. Jadi hati yang bersih itu seperti itu. Qalbun salim, orang yang peka. Termasuk orang yang peka
terhadap dosa. Karena sungguh dosa itu semacam sayatan luka. Dosa itu menyakitkan, ketok era kroso tapi menyakitkan. Karena orang yang melakukan dosa itu biasanya hatinya tidak tenang. Pasti. Makanya Bapak Ibu, kalau suatu saat ada orang yang berbuat dosa berupa menzolimi kita, menyakiti kita, merasani kita, memukul kita, metaki kita, jiwiti diri, memfitnah kita, tidak perlu kita membalasnya. Kenapa? Karena kita baru ngaji ini apa? Dalam Al-Quran dikatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa billah wa la. Sesiapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat kebaikan yang dilakukan, dan barang siapa yang berbuat buruk, maka Allah akan balas bagaimana apa yang dia lakukan. Maka justru di saat kita didolimi, disakiti orang lain, sebenarnya kita sedang mendapatkan bonus dari Allah agar kita di saat berdoa dikabulkan oleh Allah. Karena bahwasanya orang yang doanya diistijabah oleh Allah, pertama ada 3, yaitu seorang tua yang mendoakan anaknya, yang kedua para musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, dan orang yang didolimi oleh orang lain. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, ngerasani kita, gibah kita, mencela kita, kita cukup katakan matur nuwun gitu, Pak, pun maringi kebaikan kepada saya. Nanti orang itu akan bingung sendiri, wong tak fitnah, tak rasani, tak gunjing kok malah ngono ya, malah bingung diri. Kenapa? Karena kita baru ngaji. Orang yang didolimi itu yang pasti dia akan mendapatkan kebaikan dari situ. Lalu bagaimana nasib orang yang menzolimi? Nasib orang yang mendolimi itu urusan Gusti Allah. Kita nggak perlu balas. Justru orang yang menyakiti kita, mendolimi kita itu sebenarnya mereka sedang memberikan kebaikan kepada kita, kesempatan untuk berdoa agar dikabulkan. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, mendolimi kita, jangan dibalas dengan perbuatan yang sama. Itu urusan Gusti Allah. Ya, urusan Gusti Allah. Termasuk orang ini kan sebenarnya telah mengambil hak kita kan. Dan ini juga hati-hati ya, ketika orang mengambil hak manusia, misalnya kuwi tanah dewe, tanah kita, kemudian diserobot orang. Wah, ini hati-hati yang model-model gini. Karena ada dosa, perbuatan dosa yang langsung dibalas oleh Allah di dunia tanpa menunggu nanti di akhirat. Dosa apa ini? Yang pertama adalah mengambil hak-hak manusia. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ini 2 dosa yang tanpa menunggu nanti di akhirat biasanya di dunia langsung dibalas. Maka hati-hati ketika orang terbiasa mengambil hak orang lain. Yang kedua, dosa kepada kedua orang tua. Nah, ini 2 hal. Maka yang ketiga, tazkiyatun nufus ini insya Allah akan menjadikan hati kita ini akan peka. Dan orang yang sering mensucikan diri ini biasanya tadi kalau ada berbuat dosa itu langsung peka. Maka kalau hal yang kita pahami ini bahwa setiap kita pasti punya dosa, tetapi sebaik-baik orang itu adalah di saat dia punya dosa dia bersegera untuk bertobat. Karena manusia itu pasti punya dosa, kecuali Rasulullah. Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa. Sementara kita itu pasti punya dosa. Cuma bagaimana langkah kita di saat kita sedang mengalami perbuatan dosa itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kalian mencari karunia Allah, ya, mencari ampunan dari Allah yang surganya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi kalau kita punya dosa, perintahnya adalah bersegera bertaubat. Kita melakukan dosa sedikit, astagfirullahaladzim, astagfirullah, atau pas waktu kosong, astagfirullah. Mungkin ada dosa yang secara sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Jadi tanpa harus menunggu bulan Rajab Sa'ban lagi dosa lama karena sandrungi bodoh.
saat bunyi Ramadan, atau nggak usah nunggu-nunggu pada saat pas setelah masuk 1 Syawal lagi kayak salaman. Sekarang pun memperbanyak istighfar, memohon maaf, itu insya Allah. Karena diantara surut taubat seorang hamba di saat seseorang ini, syarat taubat seorang hamba menurut Imam Al-Ghazali ada 4 hal kalau dia mendolimi orang lain. Yang pertama, mencabut di sini bukan memotong, mencabut itu mencabut dosanya, artinya dia berusaha untuk menghilangkan kesempatan berdosa itu lagi. Kemudian mencabut dosa itu artinya menghilangkan peluang-peluang dosanya, membencinya, dan yang keempat mencari keridhaan dari orang yang pernah disakitinya. Kita menyakiti orang, lalu kita katakan saya tobat ya Allah tobat, tapi nggak pernah minta maaf pada saudara yang pernah disakiti itu, maka belum layak kita dikatakan sebagai orang yang bertobat. Maka cari orang itu dan minta maaf. Persoalan mau memaafkan atau tidak itu urusan lain. Yang penting kita mau dan mampu merendah di hadapan orang bahwa kita punya salah. Justru semakin kita merendah di hadapan orang, Allah akan semakin memuliakan kita. Tetapi di saat kita semakin berusaha untuk membanggakan diri di hadapan orang lain, justru kita ini semakin rendah. Ya, sekali lagi saya ulang, semakin kita menghinakan diri di hadapan manusia, maksudnya adalah merendahkan hati, ya, tawadu, kita semakin tinggi di hadapan Allah. Kita akan semakin mulia di hadapan Allah. Tapi di saat kita menyombongkan diri di hadapan manusia, merasa jumawa dengan apa yang dimiliki, jabatan, kekayaan, dan sebagainya, maka kita justru akan semakin rendah. Maka barangkali, ya, itu diantara yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ketika menguatkan hablum minallah, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, membersihkan hati kita, tazkiyatun nufus, insya Allah akan memberikan kebaikan kita, memberikan ketenangan bagi kita semuanya insya Allah. Yakin ya Bang? Maka insya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita insya Allah. Barangkali di lain waktu bisa dilanjutkan kembali. Kalau memang ada waktu bisa dilanjutkan dengan tanya jawab di sambil menunggu waktu adzan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.